Di sore hari ini di weekend ada kita mau sharing ilmu ya Dokter Hani ya. Oh iya dokter. Mungkin yang Kita belum hari kenal apa nih? ya, perkenalkan Kita saya dengan ngobrol. Dokter Desatri. Kami berdua tim dokter anak di Klinik Mutiara Ciputra. Hari ini Ya. kita mau bahas tentang apa nih Teh? Hari ini kayaknya kita bahas tentang imunisasi aja. Imunisasi terutama di kala pandemi kayak gini nih, yang ternyata pandeminya nggak tahu sampai kapan. Oke, jadi semenjak pandemi ini cakupan imunisasi kita jadi kurang ya Teh ya, gitu. Karena mungkin salah satu penyebabnya karena saran dari PSBB, social distancing, sehingga ada ketakutan dari orang tua untuk membawa anak-anaknya keluar rumah seperti itu. Iya. Oke, sekarang Teh Hani mungkin mau bahas tentang secara umum imunisasi ya Teh ya. Gitu. Ya, jadi secara umum ya nih kita tuh memutuskan untuk bahas imunisasi. Mungkin juga banyak banget akhir-akhir ini yang akhirnya juga membahas lagi imunisasi. Tapi kenapa kita akhirnya juga ikut membahas? Karena memang betul, karena kunjungan imunisasi terutama saat pandemi ternyata angka cakupannya turun drastis. Jadi ya betul kayak tadi orang tua takut ya. Takut, khawatir, apalagi datang ke fasilitas kesehatan yang mungkin mereka ragu, aduh ini anaknya yang sehat-sehat aja nih bakal ketemu sama anak-anak yang sakit. Padahal dari rekomendasi terbaru, imunisasi itu ternyata dari rekomendasi IDAI yang terbaru adalah dilakukan dan diberikan tepat waktu. Jadi memang waktu saat awal kan ada tuh kita tahu ya dari Instagram resminya IDAI bahwa disarankan menunda sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi yang terakhir adalah tepat waktu. Kenapa nih penting sih imunisasi? Sebetulnya tanpa adanya pandemi COVID-19 sekarang pun imunisasi itu penting banget. Karena apa? Kan tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang selama ini tuh udah nggak ada. Selain untuk imunitas diri sendiri, ada yang dinamakan herd immunity. Jadi anak-anak yang diimunisasi juga secara tidak langsung akan melindungi komunitasnya atau anak-anak yang lain gitu. Ya nggak sih Pak ya, kayak gitu kan ya yang kita selalu terangin sama orang tua. Nah Pak, kalau misalnya jadwal nih kayaknya mungkin harus diingetin lagi kali ya orang tua nih, soalnya bingung kan, rata-rata kan KMS itu beda-beda ya jadwalnya, mungkin ada yang cetakan lama, ada yang cetakan baru. Mungkin Dokter Deva bisa jelasin sebenarnya si jadwal yang dipakai itu yang gimana sih yang sekarang kita pakai nih gitu. Ya, jadi berdasarkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, jadwal vaksin itu ada, jadi mulai dari pertama nih baru lahir diberikan hepatitis B, bisa dibarengin dengan polio saat mau pulang, atau polio bisa diberikan 1 minggu setelahnya. Kemudian di antara usia 1 bulan diberikan BCG, kemudian di usia 2 bulan diberikan pentavalen dan polio oral atau BOPV. Pentavalen ini isinya ada DPT, hepatitis B, hemofilus influenza. Penta kan ini ada 5 ya, jadi ada kandungannya ada 5 vaksin. Mungkin yang kalau ibu-ibu pada taunya combo, karena mungkin zaman dulu kan namanya combo gitu. Kalau sekarang namanya pentavalen karena isinya udah lebih banyak ya. Kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan diberikan pentavalen, kemudian dan juga polio tetes. Di usia 9 bulan diberikannya MR. Itu masih yang imunisasi yang wajib. Wajib itu yang dalam arti masih ada subsidi pemerintah dan memang diwajibkan. Ya betul. Mungkin nanti ada ulangannya di usia 18 bulan dan juga di usia 18 sampai dengan 24 bulan itu ada ulangannya juga, pentavalen dan juga MR atau campak. Gitu. Tapi juga ada imunisasi tambahan yang memang juga tidak kalah pentingnya untuk diberikan pada anak-anak, terutama
sampai dengan anak-anak usia kurang dari 2 tahun. Nah, untuk jadwal imunisasi sendiri, kita tuh pakainya jadwalnya yang 2017. Jadi kalau yang 2017 tuh udah sinergis ya, Fa ya, udah sama ya antara Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan sama Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ibu ini kalau misalnya yang KMS-nya edisi lama, bisa di-download kan ya, Pak ya? Kita bisa searching ya. Nah, terus itu ada di link IDA ya. Nah, ya betul. Kayak jadi jangan bingung nanti kalau misalnya kadang-kadang mungkin yang tertera di buku KIA masih ada yang sudah jadwal lama, ada yang sudah jadwal baru. Tapi kalau misalnya untuk memastikan boleh di browsing sendiri dan di download sendiri, yaitu yang 2017. Nah, kira-kira nih Pak, kan kayaknya akhir-akhir ini kita banyak mengalami peningkatan kunjungan permintaan untuk imunisasi tambahan, terutama PCV dan influenza ya, Dokter Deva ya. Nah, kadang-kadang memang ada yang bertanya nih, sebetulnya kan mungkin orang tua yang lain juga tahu bahwa saat ini COVID-19 itu belum ada nih vaksinnya, dan sebetulnya yang lagi dikembangkan pun memang wacananya adalah vaksin untuk dewasa. Nah, banyak timbul pertanyaan, kenapa sih dok imunisasi pneumokokus dan influenza kok kayaknya santer banget sih setelah pandemi ini direkomendasikan. Nah, ada juga nih yang akhirnya jadi salah paham seolah-olah itu tuh untuk membentengi diri dari COVID, tapi sebetulnya bukan itu ya, Fa ya, alasannya sih ya. Jadi alasannya sih lebih ke arah karena kan dia untuk salah satu manifestasi atau infeksi yang ditimbulkan oleh pneumokokus dan influenza adalah kan gangguan saluran pernapasan ya. Nah, dengan diharapkan pemberian vaksin influenza dan pneumokokus itu dia sebenarnya bukan anti COVID ya. Kadang ada yang suka bilang anti COVID, enggak sih. Jadi supaya dia tidak rentan terjangkit atau terkena infeksi saluran pernapasan, terutama pneumonia, yang akhirnya dia akan lebih beresiko lagi nih kena infeksi COVID gitu sih ya sebetulnya ya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya untuk meningkatkan imunitas kita terhadap penyakit-penyakit yang lain sehingga kita tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang ada di luar sana supaya tubuh kita sehat begitu. Nah, memang sekarang ini semenjak coronavirus kata-kata pneumonia menjadi suatu penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Padahal memang pneumonia sejak dari dulu pun juga termasuk juga penyakit yang cukup banyak diderita oleh anak-anak dan cukup banyak juga meningkatkan morbiditas dan mortalitas, ya kan ya Dokter Hani. Nah, pneumonia ini tuh penyebabnya berbagai macam. Salah satunya ada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, kemudian ada dari virus influenza itu sendiri. Jadi, oleh karena itu ada vaksin-vaksin yang diberikan untuk salah satunya mencegah pneumonia. Seperti vaksin Pentavalent, isinya kan sudah ada HIB ya, Haemophilus influenza, itu juga salah satunya untuk mencegah. Kemudian ada vaksin influenza juga, ada vaksin PCV juga, kayak gitu. Itu semuanya fungsinya untuk mencegah terjadinya tubuh kita untuk terkena virus yang dapat menyebabkan pneumonia. Sebenarnya tidak hanya pneumonia saja, misalnya ada gangguan infeksi telinga, kemudian infeksi susunan saraf pusat. Jadi sebenarnya tidak ada spesifik satu penyakit aja ya, ini penyakit infeksi yang bisa kebal gitu. Nah, kemudian mungkin yang paling sering ditanya mungkin masalah PCV ya Dokter Hani ya. Nah, PCV ini merupakan vaksin pneumokokus. Nah, vaksin ini itu sebenarnya diberikan pada terutama nih pada anak-anak yang dia rentan. Salah satunya misalnya si anak ini tempat tinggalnya padat, huniannya padat,
kemudian lingkungannya banyak yang merokok, kemudian sering terkena penyakit infeksi telinga, kemudian sebenarnya semua anak-anak di usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun itu merupakan usia yang rentan untuk terkena pneumonia. Jadi memang sebaiknya dan disarankan untuk diberikan vaksin secara lengkap seperti itu, baik yang wajib maupun yang tambahan. Kemudian beberapa anak dengan resiko dia penyakit fokusnya karena dari tubuh yang imunokompromis atau betul, daya tahan tubuhnya dia kurang atau konsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Seperti itu adalah anak-anak yang sebaiknya mendapatkan vaksin pneumokokus seperti itu. Jadi sebetulnya sebetulnya nggak cuma karena pandemi ya, sebetulnya di luar pandemi itu kita sangat menyarankan gitu, dan ada jadwalnya ya. Iya, betul. Kemudian vaksin pneumokokus ini diberikan sejak usia 2 bulan atau paling muda usia 6 minggu sampai dengan 5 tahun. Tuh, di usia 2 bulan sampai dengan 6 bulan dapatnya 3 dosis, kemudian 7 bulan sampai 11 bulan dapatnya 2 dosis. Selanjutnya di atas setahun dapatnya 1 dosis, ya, begitu. Kemudian mungkin ada juga kan yang mungkin ibu-ibu atau orang tua tahu kalau vaksin pneumokokus ini ada 2 jenis ya yang beredar di Indonesia. Ada yang dibilangnya ada yang 10 sama ada yang 13 kayak gitu. Tapi ternyata dua-duanya itu sama, hanya memang 13 vaksinnya virusnya serologinya lebih banyak, tapi proteksinya dua-duanya sama. Dan itu juga sudah ada diteliti. Itu ya Dokter Hania, yang mungkin Dokter Hania juga sering mengalami ya Dok ya, pasien-pasien mungkin sering bertanya. Jadi sebetulnya nggak usah ragu ya, nggak usah bingung ya sebetulnya jenis yang mana. Kadang kan suka ada mereka galau tuh, apakah yang merek yang 13. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab kebingungan ibu-ibu semua gitu. Yang paling penting sih kalau mampu diberikan itu sangat lebih baik diberikan. Oh ya Pak, ya kan kadang-kadang kan kita tuh ada yang ini ya, pasien-pasien tuh kadang ada yang harusnya kan sebaiknya kan dari usia 2 bulan atau dia 6 minggu ya. Nah banyak kan yang pada akhirnya mungkin baru mau atau baru memungkinkan dia datang usia di atas 6 bulan atau di atas 4 bulan, bahkan ada yang di atas 1 tahun. Nah kira-kira masih boleh nggak sih? Pasti kan pada banyak yang nanya ya kayak gitu. Sebenarnya masih oke sih ya. Masih, kalau vaksin pneumokokus ini dia cukup fleksibel, jadi mungkin ada beberapa vaksin yang memang hanya tergantung pada sangat-sangat terbatas pada usia tertentu. Tapi kalau vaksin pneumokokus ini dia cukup fleksibel, jadi rentang usianya bisa sampai dengan usia 5 tahun. Oh ya tadi mungkin dosisnya ada yang mungkin belum jelas ya, jadi usia 2 sampai 6 bulan dapatnya 3 dosis. Antara 7 sampai 12 bulan dapatnya 2 dosis, tapi nanti ada diulang lagi di atas 12 bulan. Di antara 12 sampai dengan 23 bulan dapatnya 2 dosis saja. Di atas 24 bulan hanya dapatnya 1 dosis saja, seperti itu. Jadi sampai 5 tahun masih bisa diberikan. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, kalau selagi itu kita bisa memproteksi anak-anak kita, kenapa enggak diberikan sesegera. Ya, apa kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin ya, kalau misalnya bisa banget kalau diberikan usia berapapun. Kalau sekarang ternyata usia anaknya udah lewat dari 2 bulan, boleh langsung ditanyakan kepada dokternya masing-masing, dan insya Allah masih bisa ya Pak ya sampai 5 tahun ya. Iya. Nah terus Pak, ini kayaknya udah ada pertanyaan sih beberapa, mau dijawab dulu nggak ya? Kita jawab ini ada yang nanya nih, ada yang masih Parno bawa anak vaksin ke rumah sakit, gimana ya tips aman bawa si kecil ke rumah sakit biar tetap divaksin?
Mana nih dokter Coba Hani? ini coba dokter Devatri, kira-kira gimana nih rekomendasinya? Kalau yang direkomendasikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu jadi membuat janji dengan dokter anaknya untuk melakukan vaksinasi. Jadi jadi kedatangannya, kemudian jadwal semua itu terjadwal ya sama dokter anaknya. Kemudian bisa mungkin dikonsultasikan terlebih dahulu jadwal vaksinnya, rencananya mau seperti apa, mau apa yang diberikan. Jadi kalau misalnya sesuai jadwal, ibu dan anak juga tidak menunggu terlalu lama di rumah sakit. Kemudian juga diantaranya juga mungkin hanya ibu dan anak, jadi tidak beramai-ramai, tidak membawa anggota keluarga yang lain seperti itu. Jadi untuk menghindari paparan dari anggota keluarga kita yang lain juga terhadap orang-orang di sekitarnya seperti itu. Kemudian setelah kunjungan ke dokter anak langsung segera pulang, kemudian boleh bayinya langsung boleh mandi atau diseka untuk baju diganti setelah keluar dari rumah itu. Mungkin dokter Hani ada pengalaman? Ini dokter Hani kenapa live ya? Sebentar ya, saya invite lagi dokter Hani. Oke, sambil menunggu dokter Hani, coba ya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggak ya? Scroll dulu ke atas. Oke, jadi tadi ya kalau misalnya untuk vaksin baiknya bikin jadwal dengan dokter anaknya sehingga bisa langsung bertemu, tidak menunggu terlalu lama. Kemudian kalau misalnya untuk vaksin jangan bawa anggota keluarga yang lain. Jadi kalau ada bayi jangan bawa misal kakaknya atau adiknya sehingga mengurangi paparan dengan orang-orang yang ada di luar sini gitu, nanti di jalan bertemu atau sebagainya. Kemudian ini ada yang bertanya nih, kalau vaksin yang untuk diare itu apa namanya? Dulu anak saya nggak kebagian karena stoknya kosong dan sekarang usianya sudah 7 tahun dan apakah masih bisa diberikan? Jadi kalau vaksin yang untuk mencegah diare itu vaksinnya ada namanya rotavirus. Kalau sudah usia 7 tahun tidak boleh diberikan. Jadi rotavirus itu hanya maksimal sampai dengan usia 6 bulan. Sudah mendapatkan 2 dosis. Karena kalau sudah lebih dari 6 bulan sudah lebih banyak lagi paparan-paparan terhadap dari makanan segala macam sehingga menjadi meningkatkan resiko untuk terjadinya intussusepsi. Jadi kalau sudah lebih dari usia 6 bulan tidak bisa lagi diberikan vaksin rotavirus ya. Saya undang lagi dokter Hani, itu belum bisa masuk. Itu ya. Kemudian coba nih ada pertanyaan lagi. Sekarang saya udah 24 bulan kurang 2 minggu. Waktu usia 18 kemarin saya telat nggak vaksin MR lanjutan karena parno nih. Oke. Jadi berarti ini belum booster campak ya. Kalau belum booster campak sih nggak apa-apa, bisa diberikan walaupun usianya sudah 24 bulan kurang 2 minggu masih bisa ya. Jadi silahkan bikin jadwal untuk ke dokter anak, bikin jadwalnya, nanti tinggal booster MR-nya, jadi masih bisa ya, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian, belum ada pertanyaan lagi ya. Sepertinya saya nggak bisa mengundang dokter Hani lagi nih. Oke. Kemudian yang mungkin tadi yang keputus sama dokter Hani, sebenarnya kita akan membahas lagi mengenai beberapa vaksin, khususnya sih kalau masalah pandemi COVID seperti ini, yang tadi saya bilang mungkin menjadi pneumonia menjadi kata-kata yang sangat menakutkan.
seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai vaksin pneumokokus, kemudian ada juga nih vaksin tambahan namanya vaksin influenza. Mungkin juga ada beberapa para orang tua juga semenjak dengar-dengar ada COVID ini seperti mengira vaksin influenza ini untuk mencegah COVID, tapi kan ya para orang tua, vaksin influenza itu isinya adalah virus influenza, jadi beda dengan coronavirus itu. Dan sekali lagi, vaksin-vaksin tersebut tidak hanya vaksin influenza, tapi semua vaksin fungsinya untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi dan untuk membuat tubuh kita kebal terhadap infeksi-infeksi tersebut sehingga kita juga tidak mudah terkena dari infeksi yang lain. Oke. Mungkin vaksin influenza ini juga jenisnya ada berbagai macam. Seperti mungkin ada dua jenis yang mungkin Bapak orang tua udah tahu ya, dan dari dua pabrik yang berbeda. Sisi satu memang oke. Kini Dokter Hani sudah bergabung. Aduh sorry sih, maafkan biasa drama ya, dokter anak drama. Ya lagi. Udah. Ya, Dokter Hani, tadi saya sedikit membahas tentang vaksin influenza. Jadi kan vaksin influenza ada dua jenis ya, Dokter Hani ya. Ada yang dari keluaran dari dua pabrik yang berbeda ya, gitu. Mungkin Dokter Hani mau bahas sedikit nih tentang vaksin influenza. Ya, jadi vaksin influenza itu ada dua jenis, seperti yang sudah dijelaskan. Ada yang isinya 4 serologis, ada yang isinya 3. Sebetulnya memang yang disarankan saat pandemi ini yang isinya 4 serologis karena dia mengcover hampir semua jenis virus influenza yang menyebabkan sakit di sepanjang tahun. Jadi kalau influenza ini dia tuh pandeminya sepanjang tahun loh ternyata. Jadi nah apalagi di saat pandemi COVID ini, jadi jenis imunisasi yang disarankan adalah memang yang 4. Nah namun sayangnya jenis vaksin ini agak sulit nih didapatkan, bahkan sempat betul-betul kosong ketersediaannya. Jadi apabila memang tidak didapatkan atau sulit sekali didapatkan yang 4 serologis, maka tidak apa-apa memakai yang 3 serologis. Nah untuk jadwalnya sendiri sebetulnya dia ada kalau di jadwal yang IDAI 2017 itu disebutkan bahwa pemberiannya 1 kali setiap tahun. Jadi 1 tahun 1 kali ya. Nah, namun pada dosis pemberian pertama, misalnya gini nih, anak kita datang untuk pemberian yang pertama kali, maka dosis yang diberikan adalah 2 kali dulu nih. Jadi dia baru pertama kali akan diimunisasi influenza, maka dia harus diberikan dulu 2 dosis dengan jarak antara vaksin ke-1 dengan vaksin yang kedua adalah minimal 4 minggu, lalu selanjutnya baru dia 1 tahun 1 kali gitu. Jadi itu yang belum banyak diketahui bahwa dosis pertamanya adalah 2 kali. Oke, jadi vaksin influenza ini juga bisa untuk mencegah, salah satunya juga bisa mencegah pneumonia, Dok. Ya, betul. Ya. Oh, mungkin ya. Ada kalian nunggu ada pertanyaan yang lain mungkin. Iya tadi sebetulnya mau menambahkan, tapi keburu mati tadi. Apa ini IG Live yang sangat interaktif ya. Jadi kalau untuk
menambahkan nih, khususnya kalau di fasilitas kesehatan kami di Klinik Mutiara Cikutra, berhubungan dengan keselamatan pasien, memang pada akhirnya mulai bulan ini ya Dokter Deva, jadi untuk BCG dan MR pada akhirnya kita lakukan untuk penjadwalan. Memang ada yang terkesan kok slotnya dibatasi ya, sebetulnya bukan dibatasi slotnya, namun kami atur agar satu kali kunjungan itu juga tidak terlalu padat, biar terjaga juga physical distancingnya dan lebih nyaman dan lebih aman kepada pasiennya. Tadi Dev, pernah dengar nggak sih kalau kan sekarang tuh kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu bawa anaknya berobat, dia suka pakein itu kan face shield tuh. Oh iya, benar. Waktu pas awal-awal sih masih kontradiktif ya, tapi yang pas rekomendasi terakhir boleh ya, karena kan memang masker untuk anak di bawah. Nih, memang paling sering ditekankan adalah imunisasi kejar atau catch up. Jadi mungkin ada beberapa vaksin yang bisa diberikan dalam satu waktu. Mungkin itu bisa mengurangi kunjungan orang tua, kunjungan anak untuk vaksinasi seperti itu. Jadi ini juga penting untuk diinfokan orang tua. Misalnya kalau nggak pengen nih sering-sering berkunjung ke klinik atau rumah sakit, tapi vaksinnya pengen tetap lengkap. Jadi salah satu alternatifnya adalah diberikan imunisasinya itu secara bersamaan ya. Bersamaan, beberapa vaksin digabung. Memang nantinya jadi ada yang 2 kali suntik seperti itu. Dengan yang penting 3 kali ya. 3 kali, asalkan tempatnya berbeda, itu tidak akan mengganggu imunitas si anak. Seperti itu ya para orang tua. Iya. Tadi kayaknya ada yang nanya ya. Jadi bener nggak yang lengkap imunisasi? Oh, benar nggak yang nggak lengkap imunisasi rawan terkena penyakit berbahaya? Gimana nih dokter ini? Ya, yang jelas memang jadinya dia tidak terproteksi ya. Ya bagaimanapun kan memang tadi disebutkan bahwa imunisasi itu adalah tujuannya untuk mencegah timbulnya penyakit, ataupun kalau misalnya ternyata penyakitnya mengenai pasien tersebut, gejala atau klinisnya tidak akan terlalu berat dibandingkan yang tidak tercover oleh imunisasi gitu. Iya. Mungkin Dokter Deva mau menambahkan. Iya, jadi itu ya yang harus digarisbawahi adalah vaksin tidak mencegah 100% si anak untuk tidak terkena penyakit tertentu, tetapi mencegah komplikasi yang lebih berat. Jadi anak masih vaksin campak, anak masih mungkin terkena campak, hanya gejalanya ringan. Apalagi yang kita takut pneumonia, bisa infeksi susunan saraf pusat, lagi anak lagi tumbuh berkembang, kemudian terkena infeksi susunan saraf pusat, itu sangat disayangkan seperti itu. Jadi dengan vaksin setidaknya itu dicegah kalau itu terjadi komplikasi yang lebih besar itu, dan juga untuk mengurangi perawatan di rumah sakit. Gitu kan, kalau misalnya penyakitnya yang ringan-ringan aja kan masih bisa di rumah, apalagi kalau dia virus ya. Kalau virus kan dia hanya untuk kita meningkatkan kekebalan tubuh, si anak butuh istirahat, cukup dengan nutrisi yang baik, kemudian sembuh gitu. Jadi nggak butuh perawatan di rumah sakit. Ada pertanyaan lagi, ini kayaknya berkaitan sama tempat praktek. Mungkin Dokter Hani ini. Jadi ini ada pertanyaan nih dari Mam Salsabila ya. Kalau imunisasi di KMC berapa ya dok? Jadwalnya di hari apa aja? Kalau untuk imunisasi, khusus untuk imunisasi BCG dan MR, itu hanya kita lakukan di hari Kamis. Bisa pagi, bisa siang. Nah dan sistemnya penjadwalan seperti yang tadi disebutkan. Jadi memang harus telepon ke call center untuk mengetahui dapat jadwal kapan. Tapi kalau imunisasi yang lain bisa dilakukan di hari Senin sampai Sabtu, jamnya bebas. Nah untuk biayanya mungkin bisa lebih jelas ditanyakan kepada call center ya. Tapi yang jelas kalau di KMC kita misalnya vaksinnya
vaksinnya misalnya tiga item atau 4 item itu tidak untuk jasa pelayanannya sih kita nggak sistemnya nggak yang satu vaksin satu item administrasi, enggak ya. Jadi semuanya dapat dilakukan pada hari yang sama dengan administrasi pelayanan yang hanya 1 kali pembayaran. Tapi untuk jelasnya lebih baik ditanyakan kepada call center ya. Ada lagi tambahan Dokter Devatri? Sudah cukup mengenai jadwal, silakan ditanyakan ke call center saja ya. Jadi kita juga di sini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kita juga pengen datang berobat ke sini tapi malah pulang jadi tambah sakit. Jadi kita sudah meningkatkan kualitas pelayanan, kita bikin jadwal vaksin sehingga bapak orang tua semua nyaman gitu untuk betul, dan aman juga ya, patient safety-nya terjaga, dokter safety-nya juga terjaga, jadi semua aman dan semuanya nyaman. Ya kira-kira udah ada lagi nggak ya yang kita masih perlu yang harus kita bahas atau singgung lagi mungkin, atau udah cukupkah? Oh ya, ada lagi mungkin ada para orang tua yang mau menanyakan. Nggak kerasa ya udah 1 jam walaupun tadi on off. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi mungkin dokter anak yang memang sudah sering berkunjung seperti itu, pasti khususnya tentang vaksin ya. Ya, betul sekali. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, semoga semua sehat selalu, semoga selamat menikmati akhir pekan. Dan jangan lupa diimunisasi aman dan baik. Oke deh, thank you Dr. Deva, Assalamualaikum. Salam.